warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, saya cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Apa yang kita lakukan sebelum belajar? Berdoa. Silakan ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme Garuda Pancasila. Silakan. Naik memimpin. Berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, saya akan mengecek kerapihan dan kebersihan dalam kelas. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah rapi dan bersih? Pantainya sudah mulai kertas? Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Anak-anakku ya, saya ingin tanya kepada anak semua ya. Siapa yang mengingat pelajaran minggu yang lalu? Saya Bu Guru. Silakan Citra. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Jadi kerjasama berbagai dalam bidang sosial dan Politik. politik. Jadi di sini apa yang kalian lakukan dalam kegiatan sehari dalam kerjasama? Mengenai tentang apa? Bergotong royong, apa lagi? Kalau di sekolah belajar apa lagi? Berdiskusi. Selain berdiskusi, apa lagi? Bekerja sama, bergotong royong, berdiskusi. Berarti belajar ya, belajar. Untuk apa belajar? Untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita
kegiatan pembelajaran. Materi pokoknya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Jadi sekarang di sini indikator yang ingin dicapai. Jadi bagaimana bisa dibacakan bersama-sama ya, mulai indikatornya. Pencapaian indikator 1, apa 1? Bersyukur kepada Tuhan atas karunia persatuan dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Kedua, Berpendapat secara jujur tentang pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. ketiga, Menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. keempat, Bersemangat dalam mendorong kerjasama di lingkungan sekolah. yang kelima, Mendeskripsikan dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. enam, Memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. tujuh, Berperilaku tanggung jawab dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. adapun tujuan pembelajarannya di sini yaitu setelah melakukan kegiatan berdoa. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan berdoa ya. Apalagi? Kedua, coba kedua. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, kedua. Coba bacakan bersama. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran Lanjutkan itu. dengan model pendiskusiannya pendidikan serta didik mempertunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam bidang kehidupan sosial dan politik dalam sehari-hari dengan fokus dan ikhlas. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sosial dan politik di lingkungan masing-masing siswa dengan berani, percaya diri dan bertanggung jawab. Adapun di sininya penguatan karakter religius, jujur, kerjasama, santun, peduli, percaya diri, toleransi, gotong royong. Materi pembelajaran, model pendekatan dan metode pembelajaran. Materinya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Berperilaku tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan meneladani perilaku kerjasama yang didapatkan dalam lingkungan kehidupan. Model pembelajaran di sini atau model pendekatan dan metode pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi dan penugasan. Sumber belajar, media dan alat bahan pembelajaran. Media di sini presentasi, video, gambar.
pembelajaran, lembar observasi, lembar penilaian, alat bahan, laptop dan infokus, spidol, pulpen, papan tulis, buku paket dan LKPD. Jadi itulah tadi yang harus kita belajar ya, mengenai tentang kerjasama dalam bidang kehidupan ya, bidang politik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kerjasama adalah suatu yang harus kita kerjasama adalah kegiatan yang harus kita lakukan bersama-sama demi bangsa dan negara ya. Jadi kerjasama di sini kita harus untuk mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan demi bangsa dan negara. Jadi kerjasama di bidang politik atau sosial, kerjasama di bidang politik kita harus mempertahankan atau memperkuat pertahanan dan keamanan, mempertahankan keamanan. Kita harus memperkuat dan mempertahankan keamanan demi bangsa dan negara agar kita tidak terjajah oleh bangsa lain. Jadi kita harus memperkuat dan apa lagi? Mempertahankan negara demi bangsa Indonesia. Ya, di situ mengenai tentang kerjasama dalam bidang politik. Jadi pasti kalian juga anak-anak semua di sini harus untuk mengabdikan diri kalian demi bangsa dan negara, untuk mengorbankan diri kalian demi bangsa dan negara ya. Di sini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan mengenai tentang gotong royong, apalagi belajar. Jadi untuk meraih kemerdekaan kita ya. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Mama semangat. Ya, semangat semuanya ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini mengenai tentang kerjasama di bidang politik atau di bidang sosial, pasti kita apa kalian lakukan di bidang sosial mengenai tentang apa itu? Kalau umpama ada apalagi ada kegiatan-kegiatan lain seperti bencana alam, apalagi sudah itu kalian harus melakukan apa? Berpartisipasi mengenai tentang kerjasama. Berarti kita harus apa di situ? Saling membantu. Iya, saling menolong. Jadi di sini kalian termasuk dari sila keberapa kalau kita saling membantu atau menolong, termasuk sila kedua dari Pancasila ya. Apa bunyi dari sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerjasama dalam persatuan dan kesatuan demi bangsa dan negara, termasuk sila keberapa dari Pancasila? 3. Sila ketiga. Isi dari sila ketiga. Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia.
Jadi kalau kita seumpama mengadakan kegiatan kelompok atau bermusyawarah yang untuk mengeluarkan pendapat terhadap temannya, termasuk sila keberapa dari Pancasila? Ya, siapa yang tanya? Angkat tangan, sila keberapa? Sila keempat. Ya, sila keempat. Bunyi dari sila keempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, keadilan. Jadi itu adalah sila keempat dari Pancasila. Ya. Sila keempat dari Pancasila. Kalau kita mengadakan suatu kegiatan kerjasama seperti dalam kepramukaan, melakukan kerjasama, ya kegiatan-kegiatan itu tugas-tugas kalian harus laksanakan mengenai tentang sila keberapa itu dari Pancasila? Sila kelima ya, sila kelima dari Pancasila. Bunyi dari sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bersatu ya, persatuan dalam kesatuan, bekerja sama ya mengenai tentang keagamaan, toleransi, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dari sila keberapa Pancasila? Sila pertama. Bunyi dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekarang di sini anak-anak ya sudah paham dan mengerti mengenai tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini saya tayangkan ya video dan kalian akan menyimak video itu dan saya akan membagikan nanti LKPD dan untuk membagi 4 kelompok ya. Membagi 4 kelompok ya, saya tayangkan dulu videonya. Jadi diperhatikan baik-baik ya, disimak mengenai tentang Pancasila ya. Itu yang bisa bagikan nanti menjadi bagi 4 kelompok. Disimak baik-baik ya, diperhatikan. Ya, diperhatikan ya. Kita simak baik-baik penjelasan materi berikut. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Namun, menurut seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus saling bekerja sama dengan sesama manusia lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mewujudkan tujuan bersama. Bersama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama merupakan salah satu nilai luhur yang telah tumbuh dan hidup bersama di dalam bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah
merupakan hasil dari kerjasama rakyat Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali dengan rakyat yang sebelumnya melakukan perjuangan secara kedaerahan dan terpisah-pisah. Setelah menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, rakyat kemudian bersatu dan bekerja sama hingga mencapai kemerdekaan. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan ciri khas dan budaya bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno saat merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI menyatakan bahwa intisari dari kelima sila Pancasila adalah Ekasila, yakni gotong royong. Sikap gotong royong sendiri merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya Indonesia di mana masyarakat saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan secara sukarela, lalu menikmati hasil pekerjaan tersebut sama-sama secara adil. Wujud kerjasama atau gotong royong pada kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam berbagai bidang. Dalam bidang sosial politik, nilai kerjasama diwujudkan dengan adanya semangat bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai sebuah mufakat. Mufakat atau kesepakatan akan tercapai apabila masing-masing peserta musyawarah dapat saling menghormati dan bekerja sama satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, nilai kerjasama diwujudkan dengan adanya pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain itu, nilai kerjasama diwujudkan pula dengan terbentuknya koperasi sebagai badan usaha masyarakat yang berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, nilai kerjasama diwujudkan dengan adanya kegiatan bela negara. Bela negara adalah sikap mental seseorang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bela negara merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam kehidupan antar umat beragama, nilai kerjasama diwujudkan dengan menjaga kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati. Untuk mewujudkannya, masyarakat harus menghindari sikap fanatik sempit, individualis, eksklusivisme, dan primordialisme. Ada suatu ungkapan yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa dengan bekerja sama, kita dapat lebih mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan. Dan sebaliknya, jika kita tidak bekerja sama, justru dapat menimbulkan masalah-masalah lainnya. Kerjasama merupakan salah satu kepribadian berbangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerjasama adalah modal untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasional. Maka dari itu, setiap masyarakat harus saling bekerja sama di berbagai lingkungan kehidupan. Di lingkungan sekolah, kerjasama dapat dilakukan melalui kegiatan piket bersama yang didasarkan pada rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar dan rasa saling ingin membantu satu sama lain antara kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, dan peserta didik. Dalam lingkungan masyarakat, sikap kerjasama terwujud pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, perayaan hari-hari besar nasional atau keagamaan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap kerjasama dapat terwujud dengan cara membayar pajak, lalu aktif turut serta mendukung program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apabila masih kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan selamat belajar. Bagaimana anak-anak?
yang belum dikerjakan. Kita bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan ya. Ini saya bagikan LKPD ya, dikerjakan kerja kelompok lagi ya, kerja kelompok, dan di sini dibaca, ada di sini tujuan pembelajarannya ya, kalian baca di sini dan mencari informasi ya, mencari informasi menyangkut tentang tadi video yang kalian tadi lihat ya. Sebelum saya bagikan LKPD ini, bagaimana, ada yang mau bertanya mengenai tentang video tadi yang kami tayangkan? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya mengenai tentang video yang kalian tadi tonton mengenai tentang kerjasama untuk mengemukakan pendapatnya dalam kerjasama bidang politik dan sosial. Bagaimana, ada yang mengemukakan? Sebelum saya bagikan LKPD-nya. Saya dari video tersebut saya dapat mengambil bahwa kerjasama di bidang sekolah itu mencakup tugas bersama, kemudian dalam masyarakat itu ada gotong royong, dan untuk bangsa dan negara itu ada pajak. Iya, yang lain bagaimana? Yang lain masih ada yang mengungkapkan pendapatnya? Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada, saya bagikan LKPD ya. Di sini bagi 4 kelompok. Saya tulis dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 atau kelompok siapa? Kelompok Garuda. Kelompok berapa? Kelompok 1. Pancasila. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Siapa lagi? Kelompok Undang-Undang Dasar. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa namanya kelompok 4? Proklamasi. Proklamasi. Jadi di sini ya, saya akan bagikan LKPD ya untuk nanti mencari informasi ya kelompoknya. Nah, di situ petunjuknya dibaca baik-baik, ada petunjuknya, dan mencari informasi. Setelah itu kalian disimpulkan dan dipresentasikan ya, disimpulkan dan dipresentasikan. Jadi dibaca petunjuknya ya, dibaca baik-baik. Jadi baca ya di situ. Mencari informasi ya di kelompoknya. Setelah itu disimpulkan, baru didiskusikan ya, baru dipresentasikan bersama-sama. Ya.
mencari informasi disimpulkan ya, setelah mendapat informasi bisa melihat dari buku atau internet ya, di situ cari informasi dan disimpulkan, baru dipresentasikan mengenai tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Kalian sudah menyimaknya ya. Jadi cari informasi dikaitkan dengan yang ada di situ, bacaannya di situ dikaitkan dengan undang-undang dasar ya. Sesuai dengan apa yang kamu lihat di video. Kaitkan dengan tadi itu yang kamu lihat tadi itu video. Jadi kita tadi kaitkan dengan undang-undang dasar. Ya, baru disebutkan, dikaitkan secara apa? Disimpulkan dari video yang kamu tadi dibaca. Bersama dalam bidang sosial politik ya, akan dipecahkan itu. Ya, ini coba kita kaitkan dengan itu yang ada di video tadi. Kalau itu kalau kaitkan dengan ada di video tadi ya, kaitkan mengenai tentang kerjasama. Ada di sini petunjuknya ya, petunjuknya. Sampai itu jadikan informasi dikaitkan dengan video yang ditayangkan tadi itu, tentang video dengan informasi yang ada pada kamu nanti, lalu dikaitkan dengan video yang ditayangkan tadi baru kamu simpulkan. Nanti ini baru kamu ya, nanti video yang ditayangkan ada tentang kerjasama nanti di sini baru disimpulkan ya, disimpulkan ya, dan kesimpulan baru nanti dipresentasikan kesimpulannya. Sesuaikan dibaca, sesuaikan itu juga mengenai tentang kerjasama dalam politik sosial politik ya, bagian sosial politik. Jadi itu video itu
waiting for connection. Sosial politik, bidang keamanan, tadi itu toh, bidang apa lagi, gotong royong, bidang sosial, kan ada tadi tadi toleransi beragama, kerjasama dalam itu tadi. Kian membukti dia masih bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Iya, disimpulkan sendiri dari informasi dan kesimpulan sendiri. Karena orang tua mama tidak bisa membiayakan ibu, dia dengan menutupi. Kalian harus memanfaatkan kesempatan kalian untuk mengisi ilmu di Iya, dikerja. Cari informasi. Iya, dikaitkan dengan itu tadi. Cari informasi, baru dikaitkan dengan bacaan, baru disimpulkan. Kesimpulannya apa tadi? Tentang kerjasama dalam bidang politik dan sosial. Begitu. Wait, Bluetooth connected. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Mana tepuk semangatnya? Iya, silakan, mari kerjakan ya. Bagaimana? Sudah selesai?
lain? Saya yang bertuliskan itu proses Kerjakan saja.
Bagaimana? Masih semangat? Beri semangat. Mana semangatnya? Semangat. Sekolah.
cari ya, dikumpulkan di LKPD-nya, cari informasi dan beri ya di situ kesimpulannya, mencari kesimpulan dan untuk dipresentasikan besok mengenai tentang yang kalian tadi baca tadi ya, mengenai tentang yang kalian baca, yaitu kerjasama dalam bidang politik sosial ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyak mungkin. Jadi LKPD. Bagaimana? Masih semangat? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Mama semangat. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Ada yang bertanya mengenai tentang yang kalian tadi ajarkan? Atau yang belum mengerti, silakan ditanyakan mengenai tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ya, kita tutup pembelajaran ini hari, ya. Kita tutup pembelajaran ini hari. Jadi masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana semangatnya? Mama semangat. Jadi sekarang ya, kalian harus besok untuk dipresentasikan ya, mencari kenapa? Ini bisa dipresentasikan, Bu? Iya. Jadi LKPD-nya di masih semangat untuk belajar? Lebih semangat. Mana terus semangatnya? Mama semangat. Iya. Jadi besok ya, belajarlah dengan baik ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatannya dan supaya kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan tidak ada halangannya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini hari, ya, kita akan kumpul LKPD-nya. LKPD-nya dikumpul ya. Ya, masing-masing kelompok ya mengumpulkan LKPD-nya. Jadi dikumpul ya, dikumpul. Silakan ya. Sini, kenapa? Ya sudah. Sudah ditulis namanya, semuanya sudah ditulis namanya, kelompoknya. Sama kelompok ya sudah ditulis. Sudah. Sudah semua. Sudah, Bu. Jadi jangan lupa ya untuk besok kita ya presentasikan. Jadi cari informasi lewat buku atau internet ya. Jadi kita akan presentasikan besok ya. Mudah-mudahan kita diberi selalu kesehatan, kekuatannya agar kita bisa bertemu kembali untuk besok pagi ya. Amin. Sebelum kita tutup ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin doa.
berdoa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, terima kasih ya. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Jadi besok ya dijaga kesehatannya ya, dijaga kesehatannya. Kita kembali lagi, mudah-mudahan kita bisa seperti biasa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.